Pagi hari ini, di hari Rabu pagi hari ini, saya Alia Rianomas kedatangan salah seorang dokter yang pastinya kredibel ya. Kita akan mengupas tuntas seputar bahaya dari penyakit batu ginjal. Sudah ada di studio bersama Alia pagi hari ini, ada Dr. Bobby Heri Yudanto, spesialis urologi. Kita langsung sapa aja yuk pagi-pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Bobby. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Bobby? Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik ya dokter ya. Dokter, tadi seperti yang Alia bilang, katanya kalau seandainya ada keluhan di bagian pinggang itu katanya bisa jadi menjadi salah satu gejala dari penyakit batu ginjal ya dokter ya. Nah mungkin dokter Bobby bisa menjelaskan sebelumnya kira-kira nih penyakit batu ginjal ini penyakit apa sih dokter? Ya, jadi batu ginjal itu adalah penyakit di mana terbentuknya batu di saluran kemih. Saluran kemih itu ada mulai dari ginjal, saluran ke bawahnya nama ureter, terus kemudian di kandung kemih. Nah biasanya sih terbentuknya di ginjal memang ya. Jadi dia bisa mengenai mulai dari usia bayi sampai orang tua. Oke, Ya. jadi itu bisa mengenai usia bayi sampai orang tua. Ya. Padahal mungkin yang selama ini kita tahu bahwa itu menyerangnya kebanyakan pada usia tua. Ternyata bayi pun Ya. bisa terkena ya dokter ya. Ya. Nah mungkin dokter Bobby bisa menjelaskan ini dokter, penyebabnya itu apa sebenarnya dokter? Penyakit batu ginjal itu penyebabnya apa? Jadi penyebab batu ginjal itu multifaktorial. Jadi tidak hanya satu faktor yang berpengaruh. Jadi ada kelainan-kelainan metabolik. Nah, metabolik itu berarti berhubungan sama metabolisme tubuh ya. Itu misalnya contoh batu asam urat, kemudian batu kalsium, terus kemudian batu karena infeksi juga ada. Ada batu karena memang karena genetik. Jadi kayak batu bayi itu bisa jadi juga pada saat dia dalam hamil sudah terjadi batu juga. Terus kemudian kalau misalnya genetik itu diturunkan. Jadi seandainya salah satu dari orang tua kita kena batu saluran kemih, maka resiko pada keturunannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya keturunan batu ginjal. Terus kemudian ada juga yang kelainan anatomi. Anatomi itu bentukan, jadi bentuk dari saluran kencingnya atau bentuk dari ginjalnya berbeda dengan yang normal, bisa mempermudah timbulnya batu. Jadi banyak faktor. Termasuk faktor yang sekarang sering terjadi adalah perubahan pola hidup. Oke. Nah, terus kemudian pemanasan global. Itu bisa juga ya dokter? Ternyata pemanasan global diteliti di luar negeri memang menimbulkan peningkatan insiden dari batu saluran kemih. Jadi kan kalau udara panas otomatis cairan tubuh itu kan menguap ya. Jadi kita kehilangan cairannya cukup banyak. Nah, seringkali kita nggak mengganti dengan cepat sehingga air kencing yang dihasilkan oleh tubuh kita cenderung terlalu pekat. Nah, kalau terlalu pekat itu bisa menimbulkan kayak seperti kalau kita istilahnya bilang penumpukan atau supersaturasi dari kristal-kristal batu. Nah, gitu. Jadi banyak faktornya. Banyak faktornya ya. Tadi seperti dokter Bobby juga sudah mengatakan ternyata ada faktor genetik juga di situ ya dokter ya. Nah tadi dokter Bobby juga sempat mention tuh katanya kalau seandainya anak bayi pun bisa terkena penyakit batu ginjal. Tapi kalau seandainya nih kita mau membahas ke anak bayi dulu ya dokter ya. Mungkin kalau zaman sekarang kan seperti kita tahu efek dari pandemi corona ini kan angka kehamilan pun meningkat pesat. Pasti para orang tua, para moms di rumah juga agak sedikit worry ini gitu. Apakah ketika di USG dokter itu bisa ketahuankah ketika si baby-nya itu ada batu ginjalnya atau gimana dokter? Sebenarnya kalau dengan USG bisa kita ini. Tadi teman-teman memang membutuhkan suatu keterampilan yang khusus ya. Jadi kelainan-kelainan bawaan pada bayi, terutama yang berhubungan sama saluran kencing, misalnya penyempitan saluran kencing, ginjal yang bengkak itu bisa ditampak pada saat USG. Tetapi memang USG sekali lagi sangat tergantung dengan alatnya juga. Yang kedua keterampilan dokter yang melakukan USG. Oke. Jadi tapi memang jumlah kasusnya kecil, jadi jangan terlalu khawatir. Nggak banyak kasusnya, tetapi ada yang
paling kecil yang pernah kita lakukan operasi umur 1 bulan waktu itu. Jadi 1 bulan ternyata tidak bisa, waktu itu kok air kencingnya tidak keluar, terus diberi cairan kok tambah bengkak, ternyata memang ada batu yang banyak di ginjal kanan dan kirinya sekaligus waktu itu. Oke, jadi ini pemirsa di rumah yang mungkin yang baru stay tune nih melihat acara Update Cantik pagi hari ini. Tadi Dokter Bobby sudah mengatakan bahwa penyakit batu ginjal ini bisa menyerang usia dari bayi sampai usia lanjut gitu ya. Jadi tadi Dokter Bobby pun sudah mengatakan bahwa faktornya banyak yang bisa menyebabkan penyakit batu ginjal ini. Salah satunya ada faktor genetik. Dan tadi Dokter Bobby juga mengatakan bahwa ada faktor global warming ya di sini ya dokter ya. Jadi ketika mungkin panas, cuaca terlalu panas, akhirnya kita kekurangan cairan seperti itu. Akhirnya mungkin air seninya itu jadi cenderung lebih pekat. Gitu. Nah, Dokter Bobby mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah, kira-kira gejalanya itu seperti apa dokter? Kalau tadi Dokter Bobby udah mengatakan bahwa air kencingnya berwarna pekat ya. Tapi selain itu apalagi dokter nih gejalanya? Jadi yang paling sering pasien datang ke rumah sakit itu karena dia pertama kencing mengeluarkan batu. Oh, mengeluarkan batu dok? Ya, jadi kalau seorang itu kencing mengeluarkan batu, maka jangan berpikir bahwa sudah keluar batunya. Harus kita evaluasi bahwa ada mindset kita bahwa kalau ada batu yang keluar, maka ada kemungkinan ada batu yang lain yang masih tertinggal. Ataupun nanti kemudian hari batu itu akan muncul lagi. Oh, bisa begitu ya dok? Jadi literatur mengatakan bahwa sekitar 20-25% dalam setahun akan kambuh lagi. Dalam 5 tahun sekitar 50%. Dalam 20 tahun kira-kira 75% akan kambuh batu itu. Karena kan kalau orang sudah pernah kena batu saluran kemih, maka resiko timbulnya batu itu 10 kali lipat dibandingkan orang yang tidak pernah kena batu. Oh, jadi akan berulang. Akan berulang. Ya. Jadi seringkali pasien itu, mohon maaf kalau misalnya pernah berobat ke kami, terus sudah sembuh batunya, terus dibilangin, jangan, nggak boleh gini, paling 6 bulan sudah lupa, sudah ngerasa enak, terus habis itu mungkin contohnya batu asam urat ya, berarti kan berhubungan sama makannya mengandung asam urat, sudah 6 bulan enak, udah lupa, makan semuanya dimakan, datang kambuh lagi sudah ada batu lagi. Oh, jadi begitu, jadi dia berulang. Nah itu yang pertama keluar batu ya, itu secara insiden memang 80% batu tuh bisa keluar dengan sendirinya kalau ukuran dari 5 mili ya biasanya. Yang kedua yang paling sering pasien datang ke rumah sakit itu dikarenakan adanya nyeri pinggang. Nah nyeri pinggangnya khas dia dari tiba-tiba. Tiba-tiba itu maksudnya tidak berhubungan sama perubahan posisi. Ya. Tiba-tiba tuh jadi dia misalnya anak-anak tidur atau misalnya lagi duduk gini, tiba-tiba merasakan nyeri yang hebat, biasanya dari punggung atas menjalar ke perut bagian depan. Nah, disertai oleh rasa mual atau kembung. Karena sarafnya dari saluran kencing sama saraf usus itu sebenarnya bertemu. Jadi seakan-akan kalau kita analogikan ya untuk orang awam ya misalnya, jadi seperti kayak nyetrum. Jadi dari yang sakit di saluran kencing, tapi keluhannya muncul di perut usus. Jadi pasien sering merasakan tuh kembung, muntah, kadang-kadang malah tidak bisa kayak kentut. Seperti itu. Nah, Dokter Bobby tadi kita sempat membahas sedikit ya tentang gejala dari penyakit batu ginjal ini. Tadi Dokter Bobby udah sempat mengatakan katanya ada terasa nyeri di pinggang gitu sampai menjalar ke bagian perut depan. Terus akhirnya ini nanti penderita mungkin ada terasa mual, sampai kembung, muntah-muntah, sampai muntah, nggak bisa. Kadang nggak bisa kentut rasanya. Nah terkadang BAB ya juga, BAB 1 hari 2 hari bisa nggak bisa BAB dia.
Tapi kan terkadang kalau begitu orang tuh suka mikirnya, ini aku masuk angin aja paling ya. Jadi mereka suka salah diagnosa. Nah itu gimana tuh Dokter Bobby? Selain itu mungkin ada lagi nggak gejala-gejala yang spesifik yang dirasakan oleh seseorang ketika mengalami batu ginjal ini? Kemudian yang lain misalnya ada kencingnya warna merah atau kencing keruh. Jadi kayak ada pasirnya, itu kita curiga ada batu ya. Saya punya ada pengalaman, ada pasien sampai kira-kira 2 tahun didiagnosis sampai seperti sakit MAH. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya Anda mendapatkan keluhan yang seperti saya bilang tadi, terus timbulnya berulang. Jadi misalnya sekarang kambuh, muncul ya, terus kemudian kira-kira berapa minggu kemudian muncul lagi. Nah, itu sebenarnya paling mudah kalau memang konsultasi ke dokter ya. Kalau memang belum sembuh, dilakukan USG. USG perut ya. USG perut itu sangat membantu untuk diagnosis awal. Jadi sering pasien tuh datang, saya sudah berobat berapa kali dok, dibilang sakit MAH. Nah, karena memang keluhannya seperti sakit MAH. Kan kayak kembung kan, kembung di sini, terus kemudian ada mual-mual gitu. Kalau batunya kecil biasanya malah lebih gampang karena dia kan langsung turun, nyangkut, terus nyeri. Nah nyeri itu karena batunya nyangkut. Tapi ada pasien-pasien yang batunya besar, itu nggak ada keluhan. Itu sekitar mungkin 5% dari pasien yang punya batu itu 5% nggak ada keluhan apa-apa. Keluhannya cuma apa? Seperti ya kayak sebah-sebah gitu aja. Nah jadi kalau mendapatkan keluhan seperti perut kembung, sebah di perutnya, kadang-kadang nyeri pinggang dikit lah, itu sebaiknya memang paling awal dilakukan USG. USG kayak ngecek kehamilan itu ya dokter ya? USG perut, lain kan USG kehamilan ini USG perut. USG perut. Ya bilang aja ke lab, bilang USG perut. Nah itu tidak mahal, tidak ada bahayanya. Kenapa? Karena USG itu tidak menggunakan X-ray. Jadi nggak ada radiasinya. Mau diulang 1000 kali pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Iya, jadi aman. Jadi untuk anak kecil, untuk orang dewasa pun aman gitu. Terus kalau seandainya ini dokter, kan kita juga nggak pengen lah ya ada penyakit batu ginjal itu. Mungkin ada nggak sih dokter penyebabnya? Tadi kan dokter sudah mengatakan bahwa ada faktor genetik di situ. Terus faktor global warming, apakah salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena kita makan sembarangan gitu? Atau mungkin ada makanan yang sebenarnya tidak boleh kita konsumsi secara berlebihan gitu? Gimana, jadi pola hidup yang bergeser. Jadi sekarang trennya kan orang kuliner ya. Iya betul. Jadi kuliner, tetapi terkadang kulinernya itu tidak memenuhi kaidah kesehatan ya. Berarti terlalu banyak kalorinya, terlalu banyak proteinnya, tapi nggak seimbang. Iya. Isinya nggak seimbang. Jadi perubahan pola itu tuh bagaimana? Zaman dulu orang mau ke suatu tempat itu jalan kaki atau naik sepeda. Benar. Sekarang tinggal jalan 5 meter, greng, atau nyetir mobil udah berangkat. Iya benar. Jadi istilahnya pola hidupnya berubah. Jadi olahraga tuh sedikit. Nah, terus kemudian yang kedua, dulu makanan mungkin dulu banyak sayurnya ya. Sekarang lebih cenderung banyak protein. Ya kan orang makan protein kan misalnya daging, telur, itu kan memang perbaikan kualitas hidup, maka akan meningkatkan konsumsi yang lebih tinggi untuk daging. Ternyata daging, kalau memang orang itu punya genetik yang tidak baik terhadap daging misalnya, maka akan terjadi batu. Asam urat tinggi. Dan nanti saya nggak generalisir bahwa daging itu jelek ya, karena satu orang makan daging banyak nggak apa-apa. Satu orang makan daging sedikit, kolesterol tinggi. Tergantung dari genetiknya itu tadi ya, Dokter Bobby mengatakan. Nah, makanya setiap orang harus bisa mengukur dirinya sendiri. Jadi jangan bilang, oh Mbak Alia makan seafood nggak apa-apa kok, saya ikut makan seafood banyak. Nah, nggak bisa gitu. Masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa orang tuanya punya asam urat misalnya tinggi, punya kolesterol tinggi, ya jangan ikut-ikut makan yang tinggi kolesterol sama asam urat. Karena
sekali orang itu sudah gangguan metabolisme peningkatan itu, maka seterusnya dia akan mudah terkena peningkatan asam urat sama kolesterol. Jadi misalnya dalam gini, logikanya, analoginya gini, Mbak Alia makan 100 gram protein, kolesterol naik, nggak normal, nggak akan naik fungsinya lainnya. Tapi saya makan 100 gram, langsung asam urat saya tinggi, cekot-cekot. Begitu, jadi kemampuan tubuh untuk memetabolisme makanan itu yang terganggu. Jadi lebih baik kita masing-masing orang itu mengenal tubuh kita sendiri ya dokter ya, gitu loh. Apakah kita bagusnya tubuh kita itu mengkonsumsi protein seberapa banyak? Gitu. Faktor resikonya harus tahu. Kalau orang tuanya punya sakit itu ya kita jangan, misalnya punya diabetes juga ya, punya diabetes ya jangan masih muda suka makan minum manis-manis terus, maka akan cepat kena diabetes. Tadi dokter Bobby sempat mengatakan ini asam urat gitu, asam urat. Saya tuh sempat nangkep apakah ini ada kaitannya dengan asam urat, dokter, penyakit batu ginjal ini? Apakah orang-orang yang memiliki penyakit asam urat akhirnya nanti bisa terkena batu ginjal ini, dokter Bobby? Gimana dokter penjelasannya? Jadi 50% dari pasien yang kita terima itu yang dengan batu, itu batunya asam urat. Oh, jadi awalnya memang dari asam urat? Iya, asam urat. Baru ke belakang-belakangnya ini terkenalah penyakit batu ginjal ini. Dan tadi dokter Bobby udah mengatakan kalau saya udah terkena batu ginjal, dia udah disembuhkan, akan terkena lagi gitu ya. Bisa itu tinggal masalah waktu aja ya dokter ya. Nah mungkin ini pemirsa di rumah ini juga penasaran nih, bertanya-tanya, atau mungkin ada keluhan juga nih seputar yang tadi dokter Bobby sempat mengatakan bahwa aduh agak nyeri di bagian pinggang belakang yang akhirnya menjalar di bagian perut depan. Nah terkadang orang itu menganggap wah ini sih cuman penyakit encok biasa aja atau ini mah biasa aja. Nah ternyata itu tadi dokter Bobby sempat mengatakan bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari kita itu terkena penyakit batu ginjal gitu. Dokter, tapi kita pengen tahu juga dong kalau seandainya memang kita sudah terkena penyakit batu ginjal, dokter. Itu gimana sih caranya kita untuk menyembuhkannya itu, Dok, gitu. Apakah bisa dengan cara minum obat-obatan aja yang dijual di pasaran gitu, dijual bebas tanpa kita harus melalui proses yang panjang ya, dokter ya? Nah, kencing pada air urin pada pagi hari itu memang tidak bisa jadikan patokan. Kenapa? Kita dalam kedokteran tidak boleh periksa kencing pada pagi hari. Karena selama kita tidur dari malam sampai pagi itu kita kan nggak minum ya. Betul. Terjadi kekurangan cairan sebenarnya. Kita kan tetap bernafas ya. Sehingga air kencing yang kita produksi untuk pagi hari itu lebih pekat. Dan biasanya kalau malamnya makan banyak daging misalnya, paginya kencingnya kan berbuih dan baunya lebih menyengat. Ya kan penumpukan sepanjang malam. Nah itu proteinnya dibentuk jadi ureum, jadi dia lebih pekat dan berbau. Tapi setelah kita pagi hari kita minum, kencing berikutnya biasanya lebih jernih. Nah jadi kalau air seni pagi hari itu pasti lebih keruh. Pasti lebih keruh. Jadi lebih keruh. Bu Rini nggak perlu khawatir ya. Itu dokter. Tapi kan Bu Rini juga bilang katanya suka bikin pusing. Dok. Apa benar itu, Dok? Nah, pusing itu keluhan ya. Jadi bukan penyakit. Nah, keluhan itu banyak penyebabnya. Tentunya apa? Ada orang juga, ini panjang ya kalau pusing ya. Ada orang kalau misalnya dia perubahan posisi, tekanan darahnya turun, namanya hipotensi postural. Jadi makanya kalau saya nggak tahu usianya ya, kalau orang usia tua itu seringkali jatuh pada saat bangun tidur atau habis BAB. Karena kalau dia mengejan, tekan darahnya kan mengalir ke bawah, terus kemudian dia berdiri, itu aliran darah ke otak cenderung tensinya rendah, sehingga dia kayak pusing, gliyeng gitu ya dokter ya. Makanya sering jatuh di kamar mandi. Itu yang terjadi, makanya kalau orang-orang sudah berusia itu suka jatuh di kamar mandi, karena itu ya dok ya. Jadi perubahan posisi itu bisa pengaruh, macam-macam. Lain lagi mungkin kayak migrain atau posisi tidur yang salah, misalnya bantalnya ketinggian sehingga ototnya sini kaku, tengeng ya itu. Jadi macam-macam. Jadi kalau secara umum
kencing yang keruh itu tidak berhubungan sama pusing. Tidak berhubungan dengan pusing. Pusingnya, ya. Dan tidak ada jadikan patokan bahwa kencing pagi hari keruh itu ada batu ginjalnya. Jadi patokannya kalau seandainya air seni di pagi hari itu ya Bu Yuli itu ketika berwarna keruh tidak ada hubungannya dengan batu ginjal. Ya, belum pasti ada. Belum pasti ada hubungannya. Ya. Tapi kalau seandainya kalau siang, sore, malam setiap kencing keruh ada kayak coklat segala macam itu bisa jadi. Patut diperiksakan. Ya, patut diperiksakan. Tapi kalau hanya pagi hari saja itu belum pasti itu batu ginjal. Oke, dokter kita sekarang kan sudah masuk di sesi terakhir ya, di sesi sehat pagi ini. Nah kita tuh ada sesi namanya mitos atau fakta, dokter Bobi. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan ke dokter Bobi, itu apakah mitos atau fakta, nanti dokter Bobi jawab. Nanti dikasih penjelasan sedikit ya dokter ya. Oke, yang pertama dokter. Lebih sering terjadi pada laki-laki. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Batu ginjal lebih banyak terjadi pada laki-laki ya, dok? Oke, pertanyaan selanjutnya, dokter. Mitos atau fakta? Batu kandung kemih sama dengan batu ginjal? Ya, jadi batu kandung kemih itu salah satunya batu ginjal. Ada namanya batu ureter, batu kandung kemih, batu uretra. Tapi orang maksudnya batu ginjal, orang awam gitu. Berarti fakta ini ya, dok? Itu anatomi. Untuk anatomi ya? Itu nama ginjal itu anatomi, lokasi posisinya. Berarti ini mitos atau fakta, dokter? Batu ginjal, batu kandung kemih sama dengan batu ginjal. Mitos ya, mitos. Karena kan memang itu sebenarnya batu kandung kemih itu di kandung kemih, di kandung kemih. Kalau ginjal di beda atas, ya, dokter. Ya. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta? Diet bisa sebabkan batu saluran kemih. Oh, fakta. Tadi kan makanannya mengandung protein tinggi, daging. Iya, itu tadi saya mau tanyain dokter. Ya. Kan orang biasanya kalau diet kan makan protein yang banyak ya, apalagi kan suka ada protein shake gitu dokter. Itu bisa menyebabkan ya dokter? Bisa. Ya? Kalau memang orang tuh bakat metabolismenya jadi batu ya bisa. Oh, oke. Makanya tadi dokter Bobi sempat mengatakan yang penting itu seimbang ya, dok ya. Seimbang. Orang harus mengukur diri sendiri gitu. Yang penting seimbang pemirsa. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta? Faktor utama penyakit batu ginjal adalah sering menahan pipis. Ya. Fakta, dokter? Dia fakta. Fakta ya? Fakta. Berarti nggak boleh nahan-nahan ya, dokter? Ya. Apalagi kalau kadang karena kan suka orang nahan kencing bisa jadi infeksi. Nah, infeksi bisa menimbulkan batu. Gitu. Kan terkadang kita kalau seandainya lagi di jalan gitu kena macet, kebelet gitu pengen buang air kecil, akhirnya harus nahan tuh dokter ya kan. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Terutama perempuan angka risiko infeksi pada perempuan lebih tinggi pada laki-laki. Oh, untuk infeksi saluran kandung kemih ya istilahnya itu ya dokter ya. Secara anatomi perempuan lubang kencingnya dekat sama kemaluannya vagina. Vagina isinya bakteri. Jadi bakteri bisa masuk ke dalam saluran kencing, namanya translokasi kuman. Waduh, nih makanya ini bahaya juga nih. Yang terakhir nih dokter ya, nyeri saat buang air kecil itu bisa menjadi salah satu gejala batu ginjal. Iya benar. Fakta ya dokter? Fakta. Jadi batu yang posisi di bawah, di ureter bawah atau di kandung kemih, itu keluarnya nyeri pada saat akhir kencing biasanya. Oke, dokter Bobi, kita kan udah di sesi terakhir ini, mungkin dokter Bobi, tadi tuh saya pengen nanya gitu sama dokter, mungkin gimana cara pengobatannya, terus cara pencegahannya, tapi kan memang kita keterbatasan waktu. Mungkin dokter Bobi bisa memberikan apa ya istilahnya itu kesimpulan buat pemirsa di rumah yang sekarang ini sedang terkena penyakit batu ginjal, atau gimana sih caranya supaya tidak terkena? Silakan. Yang pertama tadi minum ya, minum itu harus cukup. Jadi jangan sekali minum banyak, terus kemudian lama baru minum. Jadi minum tuh harus berulang. Sekarang minum, 1 jam lagi, 2 jam lagi minum, meskipun nggak terlalu banyak tapi cukup. Indikatornya kencing kita bening, itu pertama ya. Yang kedua, kalau memang ada faktor risiko batu, hindari makan makanan yang mengandung sodium, natrium yang asin ya, garam ya, atau banyak daging. Jadi daging merah, daging sapi itu segala macam dia dikurangi, asam urat kayak jeroan, bebek, itu kacang-kacangan agak dikurangi ya. Bebek sama jeroan kan bisa dihindari. Kalau kacang agak susah ya, karena tahu tempe kacang ya. Iya benar, tapi dokter. Dikurangi. Jadi maksudnya dulu makannya 1 piring, sekarang 1 potong 2 potong saja maksimal. Ya gitu. Dulu makannya daging porsi besar, sekarang dikurangi gitu aja. Boleh tapi dikurangi. Terus yang ketiga olahraga.
Kalau batu itu kecil, dia bisa tergoncang, bisa turun sendiri. Oh, olahraga ya? Olahraga dalam arti kalau bisa lari, kalau nggak bisa atau lompat-lompat, kalau nggak bisa ya olahraga lainnya lah, pokoknya olahraga aerobik lah pokoknya dokter ya. Karena supaya batu itu turun. Kemudian yang lain adalah kalau memang sering infeksi, kandung kencing atau saluran kencing kita infeksi, maka kita harus menghilangkan faktor-faktor infeksi itu. Itu aja sebenarnya. Itu aja ya dokter ya. Intinya memang udah pola hidupnya harus seimbang ya dokter. Pola makan pun harus seimbang. Yang sering sekarang orang kantoran yang kena batu itu. Kenapa? Udara dingin, ngerasa nggak haus, nggak minum air putih. Iya, padahal dia kekurangan cairan. Jadi indikator terbaik ya tetap air kencing kita. Itu indikator terbaik. Iya, kalau kencingnya masih warna keruh, kecoklatan, berarti masih kurang. Kuning juga masih kurang. Tapi kalau sudah bening berarti cukup. Udah bagus tuh, udah terdehidrasi dengan baik. Biar pada bola-bola kencing, maka kita harus bertahap minumnya. Oke. Gitu. Yang penting minumnya itu bertahap pemirsa. Kalau dokter Bobby mengatakan intinya pola hidupnya harus seimbang. Jadi kalau seandainya diet, katanya nih zaman sekarang banyak yang diet harus makan tinggi protein, tapi jangan dilakukan sebaiknya ya dokter ya. Memang tergantung harus orangnya. Kalau yang penting seimbang sebenarnya. Seimbang itu intinya. Kalau kan tubuh kita butuh kalori, karbohidrat ya, protein, butuh lemak, butuh mineral, vitamin. 3 utama, protein, karbohidrat, lemak. Vitamin sama mineral tuh nggak bisa disimpan. Jadi setiap hari harus masuk. Setiap hari harus masuk. Jadi nggak mungkin nyimpan vitamin B, nggak mungkin. Vitamin C nggak mungkin. Jadi misalnya minum UC 1000 cc, itu mungkin yang 500 dibuang. Jadi nggak bisa, setiap hari harus makan yang mengandung vitamin dan mineral juga. Oke, Dokter Bobby Heri Yudanto, spesialis urologi, terima kasih banyak waktunya dokter. Tapi mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin datang dan langsung berkonsultasi dengan Dokter Bobby, bisa dikasih tahu dokter praktek di mana saja, hari apa aja, jam berapa aja dokter? Silakan dokter. Kita berada di Rumah Sakit Manyar Medical Center, Jalan Manyar nomor 9 ya. Memang saya sana seminggu sekali aja, tetapi kalau misalnya ada appointment bisa di luar jam praktek, bisa. Kalau lain tempat kita di Mitra Keluarga Waru sama Kenjeran. Itu tempat lain, tempat prakteknya dokter Bobby yang lain ya. Tapi kalau di Manyar kan hubungi aja call centernya, janjian sama pihak marketing, nanti saya mau ketemu dokter Bobby, nanti tidak lo bisa. Fleksibel ke santai kita. Fleksibel ya dokter Bobby ya, santai ya. Gitu. Nah makanya makasih banyak ya dokter Bobby nanti yang mungkin belum terjawab nanti kita jawab lewat WA, nanti lewat di manajemen ya, kita insul ya. Oke, kalau gitu. Makasih banyak dokter Bobby waktunya. Sama-sama. Sehat selalu ya dokter, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya dokter. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya ya. Oke, kalau gitu.